ada satu sosok anggota yang unik sekali yang tidak pakai Safety. keamanan, yaitu John. Hah? Nah, ini konon katanya dari desanya dulu punya kepercayaan kalau mendaki gunung itu tidak menggunakan Alas kaki. alas kaki. Ya, setelah saya mendapatkan petunjuk dari beliau, kerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, jalankan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Untuk Bumi Pertiwi ini, beliau berpesan, semua berkaitan dengan kejadian yang ada di Indonesia ini harus diselesaikan dengan pemimpin yang sangat berkuasa dan sangat tinggi. Seperti itu petunjuk yang diberikan beliau. Teman-teman, selamat datang di channel Kuan. Sudah sekian kali kita jarang ketemu. Sekarang ini kita ketemu di forum yang baik. Selama ini kita sibuk dengan apa itu program Ratu Kahuripan Channel. Ini channel kita yang lain yang khusus untuk masalah genre yang berbeda. Nah, kali ini kita di genre yang berbeda juga, genre budaya, spiritualitas, dan juga mungkin ilmu hikmah. Nah, ini kita berada di mana ini, Ki Suling? Ya, Nyai dan Kiwa selamat datang di lereng Gunung Arjuna. Jadi kita ada di pos 1, yaitu sebuah gua yang bernama Antaboga. Jadi di sini ini adalah ada beberapa situs gitu. Yaitu ada situs gua, kemudian ada monumen, dan juga salah satunya ada sebuah batu lempeng yang konon pernah diduduki oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno. Bung Karno pernah kesini kawan-kawan. Berarti dia topo di sini beliaunya ya, atau semedi ya di sini. Ini tempatnya kira-kira berapa mdpl ini dari bawah ini, Ki Suling ini? Estimasi ini sekitar 1.100-an. segitu 100 ya. Ini kalau mau menuju ke puncak masih berapa jam lagi nih? Kalau dari sini ke puncak itu paling lama sampai berapa? 6 jam gitu. 6 jam ya puncak ya. Kalau ini tadi kita jalan dari pos terakhir, pemberhentian parkiran tadi ini sekitar 1 jam ya. 1 jam nyantai gitu. Nyantai sekali, kita harus duduk-duduk nyantai gitu. Dan kita penampilannya berbeda sekarang ini. Nah, berbeda. Penampilan petualangan. Nah, karena ya mungkin mosok kita pakai kopiah kan begitu kan nggak cocok. Kayaknya ya. Iya, tapi di sini juga banyak ini ya, banyak yang tirakat atau semedi di sini. Betul. Terus ada yang bakar teman-teman Jepang. Oh iya, Nyai kan ahli terawangan. Kira-kira di sini ada apa nih? Nah, di sini Ki itu dipercaya, jadi saya sudah melihat sebuah sosok ini dari jelmaan yang naga di sini. Naga. Jadi danyangnya Ya. Yang penunggunya di sini naga ya. Kekuatannya juga sangat besar. Naga. Dia berjubah warnanya biru, matanya agak ini ya, agak
kuat ya. Kalau menurut saya itu merah ya, merah tapi tidak ada bulatnya sama sekali gitu. Untuk naganya di situ ada gua ya. Ada Jadi gua. kita Iya, search. ada gua. Tapi saya ngeliat ini bukan dari sini, dari bawah situ sebenarnya. Apanya? Naganya itu. Oh, naganya mungkin berjalan-jalan dong namanya Iya. anu ya. Naga hidup ya. Ini bawah. Ini mungkin di dalam ini gua. Apa namanya? Ada lainnya ya. Ini tempat khusus gitu loh. Kalau itu tadi apanya ini? Apa itu guanya ini? Iya, ini gua ini. Jadi ini gua ini dari penglihatan saya itu sepertinya dulu ada satu adipati dari kerajaan Kahuripan yang membuka gua di sini. Memang dibentuk gitunya ya. Iya, Untuk benar. tempat tirakat beliau ya. Benar. Jadi makanya dia bisa mendapatkan apa akhirnya dapat lagi sama satu yang ini ya di sini terus dikelola. Gitu. Kalau ini memang pakai dibuat ritual ya ini Iya, ya, iya, yang gua sana. Termasuk juga ini ya. Iya, termasuk ini. Nah, ini ada sisi-sisinya ini apakah Iya, benar nih? ini Bahwa apa itu? sebenarnya ini ular itu dulu ini sebenarnya tempatnya ini besar Ki. Dari zamannya kerajaan Kahuripan besar, mungkin satu terjadi apa ya terus pecah gitu loh Ki. Nah, ini paling besarnya Ki di antara batu-batu yang ada semua di bawah di sini. Kalau yang bentuk sisi ini mungkin buatan. Buatan. Tapi kalau yang batu ini memang bentuknya seperti kepala naga. Kalau kita melihat Kepala naga. sebelah sana ya, Oh iya ya. seperti benar. hidungnya, kemudian ini Bentuknya kayak kepala naga ya. Jadi alam ini mungkin membentuk secara alami Iya, Iya, iya. apa yang ada di dalam membuat lambang-lambang secara Lambang-lambang. alami. lambang-lambang. Memang ada kepercayaan di Gunung Arjuna ini bahwa yang menjaga memang Eyang Antaboga. Jadi mereka manggilnya Eyang Antaboga. Jadi beliau itu wujudnya itu ular naga berkepala naga tapi memakai sebuah mahkota begitu. Mungkin kayak ini ya. Benar sekali. Ini pelambang. Kalau dari sini memang kelihatan hitam kayak kepala Ada naga. kepala naga yang menghadap ke sana gitu ya. Dekat ke sana ya, benar. Nah, Antaboga itu mengelilingi Gunung Gunung Arjuna ini. dan Welirang itu, membelit begitu untuk menjaga dari keseimbangan alam yang ada di Benar. Gunung Arjuna. Kalau dalam visi Kisuling nama Antaboga ini kan aneh, unik ya. Aneh. Kira-kira punya cerita seperti apa sebenarnya Antaboga ini? Antaboga ini kan sebuah nama dari seorang dewa Hindu, dari mitologi Hindu yang menjaga dasar Bumi, dasar bumi. besar bumi. Bentuknya memang beliau bentuknya memang ular naga, menjaga dasar bumi dan dipercaya bisa menghidupkan orang mati Ki, karena memiliki tirta amerta atau air kehidupan. Oh, Nah kalau dari sisi bahasa sendiri Ananta Boga. Ananta itu artinya kan berkelok-kelok dan Boga itu artinya tidak berputuskan. Jadi berkelok-kelok. Tidak ada habisnya gitu Tidak ya. ada habisnya. Sampai di semacam- kepala dan benar di sekali. ini di ekor ya gitu ya. Sebuah kemisteriusan begitu loh, kelok-kelok kan. Dan seperti gambaran dari kehidupan manusia kan lurus linear gitu. Pasti ada- Kalau pandangan kita sendiri gimana? Ananta Boga ini? nah kalau saya dari segi bahasa ya, mungkin kalau saya terjemahkan dalam pemahaman yang ilmu filsafatnya. Benar. Filsafat Anata itu Anantaboga itu dari kata Anata, jadi tiadanya aku. Anata itu tidak ada aku. Jadi kalau orang ini ingin menemukan hakikat dirinya itu memang harus meniadakan egonya, akunya kita hilangkan sehingga pada akhirnya akunya Tuhan ini muncul. Anata tadi disebutkan bahwa yang bisa menghidupkan ini adalah orang yang minum air kehidupan yang gitu ya. Tirta amerta. Nah itulah sebenarnya hakikatnya bahwa kalau orang bisa mengalahkan dirinya ini akan hidup lah kira-kira. Ki, jadi kalau yang datang ke sini biasanya itu untuk minta dipangkat terus Betul. rezeki juga bagus Ki di sini. Auranya juga Bagus. terus ini ya ada dua tempat ini memang untuk meditasinya atau tempat tirakat gitu. Tempat tirakat Itu untuk ritual. derajat ya Nyai. Ya untuk derajat. Derajat pangkat di sini, Pak. Derajat pangkat. Makanya di sini juga dimanfaatkan oleh teman-teman dari TNI ya. Dari Ostad kayaknya ya, itu untuk pembaretan dari ini kalau orang mau jadi tentara ini harus dibaretkan dengan pembaretan. Makanya ada penandanya di sebelah sana ya kayak gitu. Iya. Sebelah sini beda lain sendiri. Lain. Dan banyak juga sih yang dari kayak ini ya apa itu
yang orang datang masyarakat sini ya. Iya, iya. Tadi kita saksikan berapa orang melakukan ritual di sini, Iya. terus memberikan dupa, Dupa, wangi-wangian. Dan sepanjang perjalanan ke sini juga kita menemui beberapa pelaku spiritualis gitu ya. Iya, pelaku spiritualis. Terus tempatnya juga cukup mudah ya Cukup mudah ditemukan dan dijangkau. aksesnya. Terus malah ada tadi yang ini ya, yang malah Ada yang naik ini, naik motor ya, naik iya, motor, Gojek katanya. naik ojek gitu ya. Artinya fasilitas untuk sampai ke sini tuh jalurnya sudah enak. Iya. Enak, enak. Saya tertarik dengan yang Kiwa sampaikan tadi tentang Ananta Boga atau Anta tadi. Jadi ketika orang bisa membunuh egonya dalam arti membunuh dirinya, keakuannya, itu akan muncul keakuan Tuhan. Ada sebuah bentuk filosof yang cenderung ke arah tasawuf gitu ya. Iya, ini tasawuf sekali. Iya. Jadi sebenarnya kalau yang namanya spiritualitas yang universal itu pasti di agama manapun akan ketemu sebenarnya di tempat tertentu gitu ya. Dari sudut tertentu pasti akan ketemu dengan tujuan hidup manusia gitu. Yaitu menghilangkan akunya dan muncul yang namanya aku yang lain. Aku Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi semacam seperti begini gitu. Ya. Jadi ketika keakuan Tuhan kita ini itu manusia yang tinggi juga juga. Memang benar sekali sebenarnya sampaikan oleh Nyai bahwa tempat ini baik sekali melakukan sebuah spiritual tujuan meningkatkan derajat melakukan Pangkat-pangkat. peluhuran gitu ya. Ya. Sebenarnya ini secara otomatis ya kalau orang bisa mengendalikan emosi. Artinya orang lain kan melihat apa itu persona juga bagus. Persona bagus. Dengan persona bagus itu pangkat pasti akan naik. Naik benar. Dilihat masyarakat, dilihat dari lingkungan itu, oh ini kepribadiannya itu bagus, setelah itu kepemimpinannya juga bagus, terbukti secara baik apanya di masyarakat punya dharma, punya Dan teman-teman karya ya, gitu. aku mau nyampein ke teman ke dulu semua kita teman-teman ya. Kalau kesini tuh kalau bisa tidak ke sini mungkin puasa ya atau apa ya, nanti ketemu dengan beliaunya yang ada di sini. Itu misalnya kalau auranya dia warnanya masih kuningan dan naik di tahapnya menjadi biru jauh lebih bagus, lebih ke auranya jauh lebih bagus gitu. Bagus dari sana. Jadi untuk ini kan Ki, aura positif yang ada dalam diri kita itu Ki, jadi itu bisa yang kata teman-teman banyak yang terpercaya bahwa auranya dia masih warnanya keemasan, dia mau naikkan menjadi ke warna biru, itu kan agak susah sebenarnya gitu. Nah setiap orang kan beda-beda Ki gitu loh Ki, apalagi misalnya dia seorang yang mau naik pangkat, nah auranya dia kan harus kelihatan tuh Ki. Kalau auranya masih standar-standar mungkin bisa tidak di sini puasa terus. Tapi kira-kira kalau saya ini auranya apa ini kok? Bisa nggak saya naik misalnya? Ini aura Pak Kiai. Aura Pak Kiai. Ya, toh. Kalau kisiling nggak lebih sih? Ini aura Konten itu. konten. Gitu. Aura pembuat konten. Aura membuat Vlogger konten. gitu. Jadi Enggak, saya tertarik. Mohon maafnya ya. mau sekarang Saya tertarik dengan Kiwa tadi bicara bahwa salah satu bentuk meniadakan atau ananta ya, Anata ya. anata Anata. itu adalah dengan bentuk kesabaran, kepasrahan dan keikhlasan. Ya. Seperti mana yang harus kita lakukan ketika mencapai puncak ini, Ki. Dengan yang begitu terjal, dengan medan yang seperti itu kita jalan kaki. Ya memang kalau kita jalani dengan hati yang istilahnya itu kita berdiri, nggak sabar, nggak ikhlas ya. Bisa jatuh malah. jatuh. Bisa bahaya gitu. sampai sini. nggak sampai. Tapi kalau sabar nyantai dan kuncinya di hati yang riang. Jadi jangan sampai kita di sini dalam Ngoyo gitu ya. ngoyo, apalagi ambisius begitu. Itu malah mungkin nggak Harus nyampe dapet, di harus sini. ketemu. Kalau berbahaya buat Jadi inilah sebenarnya kalau orang pengen riado, itu harus nyantai teman-teman muda ini. Sebenarnya kuncinya istiqomah itu apa? Di nyantainya itu. Dan ibaratnya Jangan terburu nafsu. ya, waktunya diluangkan Ki, ya kan? Ya. Dan kuncinya kalau orang hatinya kemerungsung atau tergesa-gesa gitu, itu kadang-kadang malah nggak nyampe-nyampe. Iya. Orang yang nyantai lari gitu, nyampe malah. Inilah misteri hidup gitu. Silakan. Ya, terima kasih. Nyai, terima kasih penjelasannya. Nah, kawan-kawan kita saat ini berada di lereng Gunung Arjuna. Yang kawan-kawan lihat ini adalah sebuah monumen dari kepala naga yang dipercaya sebagai perwujudan perlawanan dari Eyang Ananta Boga yang menjaga Gunung Arjuna ini. Ya. Keterangan dari Kiwa dan Nyai bahwa tempat ini adalah tempat yang bagus untuk riado atau untuk menirakati, untuk tirakat bagi keperluan
kenaikan pangkat, derajat, dan keluhuran budi. Karena untuk mencapai tempat ini juga kita nggak mudah sekali, tapi ada sebuah proses yang kita harus lalui dengan perhitungan-perhitungan yang cermat. Dari lereng Arjuna kami menyapa Anda, saya Ki Suling. Saya KRK. Menyampaikan terima kasih, jangan lupa like, subscribe, komen, dan sampai jumpa. Ya, dan terima kasih. Ya kawan-kawan, selamat datang di kampus Wong Alus. Saat ini kami masih ada di Gunung Arjuna. Dan bersama saya sekarang ada Wak Kasan yang kalau di kalangan KWA beliau dikenal dengan istilah Wak Kasan Beling. Gitu Pak ya. Memang ada sejarah sendiri ya kata-kata beling tadi gitu Pak ya. Iya, terkait dengan masa muda yang Oh, ya. Mungkin agak keras sedikit Pak. Agak keras sedikit Pak. Oh, iya, siap. ada angin ya. terkait masa muda yang agak beling dulu, maka nama Wak Kasan Beling selalu tersemat dalam diri saya. Nakal gitu istilahnya ya. Ya nggak nakal juga sih. Terkait mantra yang Oh kemarin ya, ya, kemarin gimana waktu itu? kita di Banyuwangi itu kan Wak Kasan itu menemukan sebuah sarana untuk menang judi capciki ya Pak ya. Iya, Yaitu sebuah kelapa muda yang secara alami dilobangi oleh tupai oleh tupai. atau bajing kalau bahasa Jawanya. Tuh. Nah, kemudian waktu itu Wak Kasan hanya memberikan caranya penggunaan sarana, yaitu membungkus dengan tas atau apapun yang nggak kelihatan. Kalau itu adalah kelapa muda yang dilobangi dan diduduki pada waktu kita main judi gitu Pak Iya, ya. supaya kita menang. Supaya kita menang dan bandarnya bangkrut kan waktu itu ya, Iya. gitu ya. Tapi waktu itu memang sangat sangat bagus sekali untuk Efektif ya, Pak, sangat efektif. Tapi Wak Kasan pada waktu itu belum memberikan kita mantranya. Ada beberapa teman di netizen yang subscriber kita itu yang komen itu untuk tanya, oh, mantranya kapan? Mantranya mana? Wak Kasan mana? Sampai ada gitu loh Pak. Wak Kasan mana Wak Kasan? Ininya mana? Sebenarnya itu mereka nagih janjinya. Ya, kali ini akan saya paparkan mantra pada zaman dulu yang ketika masa muda masih beling dan masih suka main judi. Tapi sekarang kayaknya judi nggak ada, maka bisa dibuat untuk sarana Online. jualan online kalau sepi. Oh gitu. Ya, atau mungkin Oke. jualan lapak di pinggir-pinggir jalan bolehlah dipraktekkan Dengan sarana yang sama. dengan sarana yang sama dan ada mantranya tentunya. Oke, monggo silakan Wak dimulai Wak. Dan Silakan mantra disimak. itu masih saya ingat dengan jelas, namun ya kadang lupa. Makanya saya tulis di sini. Sebenarnya mantra itu sederhana. Jangan lupa niatnya ditata dulu dan membaca mantra itu sebagai berikut. Ono coroko dodo sowolo podo joyonya mogo bodomo, itu dibaca secara terbalik. Ya, dibaca 3 kali tidak bernafas atau tahan nafas, lalu diduduki sarana tadi. Mantra terbalik gimana Pak? Mantra terbalik Jadi ono coroko bacanya, terbalik gitu ya? ya, ngoto bogomo nyoyo jodopo lowo sotodo horoconoho, seperti itu, Itu 3 kali tanpa bernafas. tanpa bernafas. Menahan nafas. Ya, lalu diduduki sarana itu dengan percaya diri. Waktu judi capciki Ya, gitu ya. seperti itu. Baru kita pasang gitu ya. Kita Kita naruh pasang. naruh pasangannya gitu Ya. ya gitu ya. Kalau Oke. sekarang ya untuk mungkin jualan online atau jualan di lapak seperti di pinggir-pinggir jalan. Pinggir jalan bisa kaki 5 itu ya. Ya, seperti itu. Efektif Pak waktu itu Pak. Sangat-sangat efektif. Jadi fungsinya itu untuk menarik orang gitu ya. Ya. Untuk menarik orang tertarik dengan apa yang kita dagangkan gitu ya. Ya, Oke. Ya kawan-kawan, bagi yang masih penasaran seperti apa mantra capciki yang dengan sarana kelapa muda yang dilobangi tupai ala Wak Kasan, itu tadi adalah mantranya. Itu adalah jawaban bagi kawan-kawan semua bahwa untungnya kita bisa bersama-sama Wak Kasan dalam pendakian di Arjuna ini. Jadi kita bisa sedikit
menyeret gitu tanda kutip, menyeret beliau untuk duduk di kursi panas dan menjelaskan seperti apa mantranya. Karena hampir 3 bulan lebih ya kita ya penasaran seperti apa mantranya itu ya. Ini Oke. baru turun gunung. Baru turun gunung. Ya, mohon maaf. Iya, Oke Pak Kasan, terima kasih atas kehadirannya di Kuat TV. siap. Kawan-kawan, saya Kisuling bersama Pak Kasan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, ketik tombol lonceng, dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini kita menuju ke sebuah sendang teman-teman, jadi sendang Dewi Kunti namanya. Sendang ini konon memiliki air yang sering dipakai ya untuk ya kesembuhan dan juga awet muda. Kita berada di hampir ke puncak ini sebenarnya. Kita perjalanan sudah sekitar 3 jam ya gitu, 3 jam lebih. Ya, ini memang tempat-tempat pertapaan, cocok sekali. Dan di sini karena ini dekat dengan kerajaan Kahuripan ya, kerajaan Kahuripan, terus di sekitar area Malang. Jadi sama dengan ini di Penanggungan itu. Kalau di Penanggungan itu dekat dengan Majapahit, tempat muksanya orang-orang Majapahit gitu. Jadi kemungkinan ini juga karena di era itu kerajaan Hindu Buddha ini ada di Indonesia, di Nusantara ini, maka di sini disebut dengan tempat peribadatan, sehingga mereka menamainya dengan misalnya Gunung Arjuna, terus situs-situs tadi seperti itu teman-teman. Ini jalannya cukup menantang pendaki dan jalannya sudah lumayan bagus. Pohon tumbang melintang. Misalkan kita harus menghormati tempat ini dengan cara sedang berusaha. Kameramen kita ini. Nah, inilah sendang Dewi Kunti yang disebutkan tadi ya, jadi ada. Akhirnya dipercaya bisa bikin awet muda, Ki. Nah, awet muda ya. Awet muda kita. Mantap. Jadi nanti Koko mau mandi nggak ini? Wah, saya pengen awet muda, Ki. Awet muda ya? Biar lebih ganteng juga. Jadi lebih ganteng. Kalau Pak Kasan mungkin Wah, pastinya. pastinya pengen awet muda juga. Ya, pasti. Kok semua pengen awet muda ya? Ih, Nah, ini ada altarnya ini. Nah, di sini ada tempat untuk bertapanya. Nah, seperti ini teman-teman. Berarti termasuk Selawang Barat ya, Tambak Sari, Kecamatan Purwodadi, Purwodadi Pasuruan ini. Pasuruan. Nah, ini sendangnya ini teman-teman. Jadi bagaimana airnya? Sendang ini kan sebuah mata air ya, mata air yang bersih dan dipakai untuk mandi. Ini ada kayak pekolaman begitu yang dipakai buat mandi. Nah, ini ada kelihatan teman-teman ya. Ini airnya. Air ini berasal dari sini. Sendang Dewi Kunti. Nah, ini bisa dipakai buat mandi. Tempat-tempat pemandian ini. Nah, sendangnya ada di sini teman-teman. Ini mungkin mata airnya di sini ya. Nah, ini ada kayak pas situsnya, pas sujudannya gitu yang biasanya dipakai untuk ritual ya.
Ini tempatnya nih yang buat untuk ritualnya, silahkan ditaruh di situ. Di sini Nyai, jadi ada ini kita bisa mandi di lewat sini. Dan ini buat wudhu tok, ini pakai yang ini. Nah, seperti ini buat wudhu nih. Airnya mana ya? Apa ya? Ini air dari sumber mata air ya? Iya, langsung sumber mata air. Dan kalau mau berwudu silahkan. Ini juga bisa dipakai Kak, monggo. Nah, di sini biasanya para peziarah mengambil air dan juga dipakai buat berwudu. Nah, ini kalau ini buat sekolahan ya, buat sekolah. Dipakai buat ritual juga. Jadi kalau ada yang mau mandi di sini silahkan. Teman-teman, ini kita berada di Sendang Dewi Kunti ya. Jadi ini adalah tadi Dewi Kunti dan ini adalah Pamujan, sanggar Pamujan. Jadi sanggar seperti ini biasanya ada di hutan-hutan dengan tujuan agar ini para pertapa ini. Tadi di sana juga kita sudah menyaksikan beberapa spot-spot yang dipakai oleh para pertapa dulu di era leluhur kita dulu sampai, dan mereka menyucikannya di sini, menyucikan diri sini. Nah, Nyai sudah bersuci di situ ya? Iya. Tadi dari ambil wudhu ya, Ki, ya. Ambil wudhu. Nah, airnya benar-benar air ini ya. Adalah bersih dan apa itu seger gitu ya? Jadi airnya ini bisa dibilang ini ya, Ki, ya. Air sumber kehidupan lah. Sumber kehidupan lah. Iya. Ya, jadi dari dulu memang riwayatnya saya yakin dipakai oleh para pertapa untuk bersuci. Itu bersuci. Untuk bersuci, untuk berdoa, seperti yang dilakukan di sini. Auranya di sini yang cukup bagus sih. Saya terang tadi sosoknya warnanya biru. Iya. Biru dia biru ya, berkepalanya rambutnya ini tapi setengah badan lagi sih dia kan sendang tersebut biru. Penunggu ya? Iya. Penunggu di tempat ini. Itu mungkin sebuah ini ya, yang penunggu tempat ini gitu loh. Iya, penunggu tempat ini yang sekian lama. Sekian lama. Dan menghidupi tempat ini. Iya. Jadi biar tidak dirusak oleh oknum-oknum orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan pada akhirnya tempat ini sampai sekarang masih lestari. Jadi tidak ada pemotongan yang namanya pohon-pohon hutan. Ini memang yang namanya kelestarian lingkungan kan selama ini kan jadi permasalahan. Iya. Tapi di sini tidak terjadi karena apa teman-teman? Karena ini ada tempat ritual. Ritual, mengerti. Dan oleh nenek moyang kita dulu ini dijadikan tempat untuk bermeditasi, untuk berdoa, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan caranya masing-masing. Iya, dan bisa dibilang gunungnya Gunung Arjuna ini gunung yang sakral ya. Iya, bisa dibilang gunung para dewa-dewi gitu ya. Betul. Iya. Dan kononnya ini di sini airnya itu bisa air muda, membawa rezeki, mengobati. Nah, ini benar. Pengobatan paling bagus. Benar. Yang tempat itu kalau auranya memang kuat di warna birunya, itu memang powernya sangat kuat. Sangat kuat ya. Iya. Nah, teman-teman yang ada di rumah, jangan, kalau Anda mampir di Gunung Arjuna, silahkan main ke Sendang mata air sumber Dewi Kunti ini. Dewi Kunti, iya. Tadi, siapa sih Dewi Kunti sebenarnya? Dewi Kunti ini ibunya para Pendawa ya, gitu ya. Wah, jiwanya. Iya. Ini ibunya para Pandawa. Jadi karena ibu kalau di sana tadi kita menyaksikan Eyang Abiasa. Eyang Abiasa siapa sih? Ini adalah nenek biasa itu kakeknya para Pandawa. Oleh sebab itu kenapa di tempat ini itu dikasih nama wayang-wayang para
itu biar mereka lestari dan lestari sampai sekarang ya. Ini udah era abad ke-21 ini masih empat lagi. Coba bayangkan kalau ada tempat-tempat seperti ini ya enaknya, tapi tidak dikasih yang namanya ini simbol-simbol pewayangan, mereka akan cenderung merusak hutan seenaknya. Iya. Karena ini sakral tempatnya, akhirnya jadi lestari. Cicilin ngomong-ngomong tadi, Iya, ngapain di sana? Kalau saya lihat di Sedang Dewi Kunti ini kan ada beberapa titik-titik Ki, yang untuk orang-orang bermenyakit atau berjihad. Yang pertama yang di sana yang warna hijau, yang kedua untuk yang sebutnya di sini. Jadi saya pikir untuk lebih kuatnya itu di sini, di panggung, semacam panggung di panggung. Sudah sana sih. Memang buat tempat berdoa setelah mandi mungkin gitu ya, seperti gitu ya. Jadi semacam sanggar pamujan atau panggung pamujan. Tapi begini ya Ki ya, keberadaan dari film-film horor tentang istilah kunti-kunti itu membuat kata Sumber Dewi Kunti itu menjadi agak konotasi, padahal sebenarnya bukan Perlali nama. karena nama memang ada Dewi Kunti Iya, begitu, Dewi tapi Kunti. bukan kunti-kunti yang Iya, bukan Mister Kuntilanak, iya, iya, miskin seorang dewi, seorang dewi atau seorang petapa ya kan istilahnya. Nah, namanya dari ibu dari Pandawa, lima Pandawa. Pandawa. Saya bayangkan gini, di era-era abad itu ya, abad 11 ya, abad 11, 12 itu tempat ini kan sangat sepi, jauh dari hiruk pikuk dunia itu. Oleh sebab itu sangat memungkinkan kalau ini tempat pamuksan juga untuk menghilangkan diri dari dunia saat benak, setelah itu turun, mereka akhirnya jadi fresh, pikiran jernih, dan juga mungkin untuk mencari kesaktian gitu loh. Orang kalau ingin mencari kesaktian kan harus sembunyi dari meninggalkan dunia saat untuk kemudian dapat petunjuk dari Tuhan dan pada akhirnya turun lagi. memang yang dikatakan oleh Jiwa dan ini tidak berlebihan kawan-kawan. Jadi di sini itu bahkan untuk pohon pun dikasih kain polen yang artinya memang pohon-pohon yang disucikan itu. Dan kalau kita lihat pohon yang ada di Sanggar Pamujan ini yang kecil itu yang kasih polen itu sebenarnya kan dari akar dari pohon yang ada di sekitar India. Itu kan ada sebuah bentuk pelestarian juga di Pelestarian lingkungan. lingkungan juga. Sangat Betul. Kalau Jiwa sendiri gimana Ki? Menurut Jiwa untuk Sanggar Sembang Dewi Kunti ini bagus ya untuk kan ya merefresh kesalahan-kesalahan begitu ya. Jadi sebenarnya simbolisasinya kan sendang itu air, tempat buat membersihkan kotoran-kotoran ya, kotoran-kotoran dosa dan sebagainya gitu. Karena ketika orang diam duduk meditasi itu tidak ada yang diingat lagi kalau kita sudah hening itu kecuali diri kita dan kesalahan-kesalahan kita dan karya-karya kita yang mungkin tidak seberapa dunia gitu. Jadi orang itu tidak boleh sombong terhadap apa yang sudah pernah dilakukannya. itu berarti ada hubungan dengan yang Jiwa sampaikan tentang Ananta Boga tadi. Betul, di bawah kan ada Ananta Boga. Jadi artinya memang ada sebuah bentuk peleburan Ya, diri kepada alam ya. alam. Sehingga pada akhirnya aku kita ini tidak ada artinya apa-apa dibanding akunya Tuhan kan gitu ya. Sehingga pada akhirnya alam semesta ini bisa lestari ini kan karena perlindungan Tuhan, bukan perlindungan aku kita gitu. Jadi ada sebuah sajak dari Gunawan Muhammad yang mengatakan gini, sebab kering atau kersik di dalam samudra pun, lokan atau apa itu siput di dalam air itu akan tetap juga di sana apapun maknanya. Jadi artinya apa? Ketika kita hidup mati seperti ini, kita tidak tahu bahwa di jauh di sana itu ada sesuatu gitu. Dan itu akan terus seperti itu, bahkan ketika kita ada sekarang sampai nanti meninggal ternyata masih ada mereka itu. Artinya apa? Di luar diri kita ini tidak ada apa-apanya gitu. Sama seperti proses kita dalam melakukan perjalanan untuk berziarah ke sini tadi ya. Ya. Jadi memang kita harus mengalahkan yang namanya ego kita, keinginan kita untuk sampai ke sini dalam kondisi jalan kaki 3 jam, 4 jam. 4 jam dan 4 jam. Dan hanya ada niat yang tulus, kita akan sampai tujuan. Ternyata alhamdulillah kita sudah sampai tujuan. Tujuan kita untuk merefresh diri kita. Kalau ada istilah retreat ya di sini tempatnya ini. Dan setelah ini kita harus kembali lagi ke dunia. Jangan sampai kita terbuai oleh keheningan dan ketenangan sampai pada akhirnya lupa bahwa kita masih banyak tugas.
Ya. Ada saya yang tutup. Terima kasih. Ya. Kawan-kawan, sedang Dewi Kunti menawarkan pada kita sebuah perundingan seperti yang dikatakan oleh Ki Wong Alis tadi, untuk melakukan sebuah retreat. Disinilah tempat yang tepat untuk itu. Mundur selangkah untuk maju 2 langkah. Saya disuling dengan Ki Wong Alis mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, ketik tombol lonceng, dan terima kasih.